Channel Naratif kembali menjumpai Anda dengan kabar Indonesia terkini. PT PLN Persero mencatat sejarah baru dengan sukses mengoperasikan PLTS apung terbesar di Indonesia. PLTS berkapasitas 561 kW peak atau KWP di PLTS Tambak Lorok Semarang ini disebut akan meningkatkan bauran energi baru terbarukan EPT di Indonesia. PLTS apung ini dioperasikan melalui anak usaha PLN, PLN Indonesia Power atau PLNIP. Ia merupakan bagian dari pembangunan PLTS dengan total 920 kWp di beberapa gedung kompleks pembangkit listrik gas dan uap atau PLTGU PLNIP Semarang Power Generation Unit. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pembangunan PLTS ini merupakan wujud komitmen PLN bersama anak usahanya dalam upaya mendorong program transisi energi. Pihaknya juga berupaya mengurangi dampak perubahan iklim dan mencapai net zero emission atau NZE 2060. Dalam keterangan tertulis pada Minggu 9 April, Darmawan menjelaskan bahwa upaya menuju NZE 2060, PLN telah melakukan beberapa inisiatif. Misalnya adalah dengan tidak lagi membuat kontrak baru pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Sebagai gantinya, PLN mulai membangun pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan. Strategi besarnya adalah shifting away dari pembangkit berbahan fosil menjadi pembangkit EBT. Senada dengan Darmawan, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengungkapkan, pembangunan PLTS ini merupakan komitmen PLNIP bersama anak usahanya PT Indo Tenaga Hijau dalam mewujudkan transisi energi di Indonesia. Pembangunan PLTS ini juga disebut sebagai bagian dari upaya optimalisasi lahan potensial yang diintegrasikan dengan renewable energy generation. PLTS apung ini dibangun di atas waterpond seluas 1 hektar dengan waktu pembangunan selama 8 bulan. Pada tahun pertama, PLTS ini akan memproduksi listrik ramah lingkungan sebesar 1, juta kWh per tahun dan berkontribusi menurunkan emisi gas CO2 hingga sebesar 1.304 ton per tahun, ungkap Edwin. Edwin menambahkan, PLN memiliki program-program inisiatif transisi energi yang mengkonsolidasi dukungan berbagai pihak, baik entitas bisnis maupun lembaga pendanaan yang juga didukung pemerintah demi target net zero emission atau nol emisi karbon di 2060. Pemerintah gencar mendorong pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap untuk memenuhi kebutuhan energi listrik pada berbagai sektor. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan angka bauran energi terbarukan, Suntera giat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan instalasi pembangkit listrik tenaga surya guna mengurangi jejak karbon dari aktivitas operasional setiap perusahaan. Berfokus pada sektor residensial, sosial, dan komersial skala menengah, Suntera berhasil mencatat proyek PLTS lebih dari 2,5 MWP semenjak didirikan pada tahun 2020. PT Modern Plastik Industri atau MPI merupakan salah satu portofolio komersial yang membanggakan bagi Suntera. Perusahaan yang bergerak sebagai produsen kemasan plastik ini mulai menjalankan praktek bisnis yang berkelanjutan dengan instalasi PLTS atap berkapasitas 151,25 kWp. Instalasi sistem PLTS pada PT MPI menggunakan sistem on-grid yang masih terhubung dengan jaringan PLN dengan kapasitas per panel sebesar 550 WP. Pemerintah memperkirakan potensi PLTS terapung di Indonesia mencapai 28.197,6 MW. Potensi tersebut berasal dari 211 waduk sebesar 6.348,1 MW dan 164 danau mencapai 21.849,5 MW. PLTS terapung akan makin optimal ketika ditempatkan di wilayah pembangkit listrik tenaga air. Nantinya listrik dapat diisi dengan PLTS terapung ketika siang hari. Saat beban PLTS terapung mencapai puncaknya pada sore hari, listrik dapat diisi menggunakan PLTA. Pemerintah menghitung potensi PLTS terapung yang dapat dikembangkan di 28 lokasi PLTA mencapai 12.055,8 MW. Rinciannya, PLTS terapung di 24 waduk mampu menghasilkan 3.068,6 MW. Sedangkan di 4 danau sebesar 8.987,2 MW.
Target capaian nol emisi karbon pada tahun 2060 serta tingkat bauran energi terbarukan sebesar 23% di tahun 2025 dapat diraih dengan pengembangan energi surya secara masif, khususnya pada sektor industri komersial. Sektor industri dipercaya menjadi sektor potensial untuk percepatan penetrasi energi baru terbarukan. Nah, itu tadi yang bisa Naratif sampaikan dalam video kali ini. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel Naratif selanjutnya ya. Terima kasih.